Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur. Hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menjaga kesehatan rohani kita. Ada 4 cara untuk menjaga kesehatan rohani kita. Yang pertama itu adalah menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dalam beriman kepada Allah itu ada yang namanya kita beriman kepada qada dan qadar, yaitu kita percaya akan adanya qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hidup ini semua yang telah dituliskan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hal yang positif. Kita harus mempercayai itu dan harus mengimani itu, bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hal itu kita udah usahakan, kita udah berdoa, karena itu emang tugas kita gitu. Allah telah memberikan kita akal, Allah telah memberikan kita hati, dan Allah telah memberikan kita tubuh untuk kita berusaha dan untuk kita berpikir dan kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hal yang terjadi di dunia ini telah kita usahakan, telah kita berdoa semampu kita, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, maka jangan pernah kita untuk berprasangka buruk dengan hal itu atau kita tidak menerima dengan hal itu. Karena dengan kita tidak menerima hal itu, berarti kita tidak mempercayai adanya qada dan qadar. Berarti kita tidak mempercayai bahwa Allah telah menuliskan takdir itu kepada kita, bahwa kita tidak mempercayai bahwa hal itu ternyata baik atau buruk untuk kita, hanya Allah yang mengetahuinya. Dan kita harus selalu percaya bahwa rencana Allah itu adalah yang terbaik. Rencana Allah adalah yang terbaik, dan hanya Allah yang lebih pintar dari kita, yang mengetahui segala kondisi kita, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, Allah yang menghandle semuanya. Allah yang telah memberikan segala ketetapan ini dengan baik. Jadi berpikir positiflah kepada Allah bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, entah itu ketetapan kita menikah dengan orang, atau ketetapan kita tidak menikah dengan orang, atau ketetapan rezeki kita yang kurang, jadi percayalah kepada Allah bahwa hal itu adalah yang terbaik untuk kita. Contoh, di dunia ini kita hanya diberi rezeki sedang-sedang saja, atau kita tidak menjadi kaya. Mungkin Allah berpikir, kamu tidak saya tetapkan untuk menjadi seorang kaya di dunia ini karena saya tahu kemampuanmu, saya tahu kelebihanmu. Bila engkau menjadi orang kaya di dunia ini, maka engkau akan menjadi orang yang serakah. Sehingga Allah tidak menakdirkan kita untuk menjadi orang kaya, atau kita hanya menjadi orang miskin, atau kita hanya menjadi orang kelas menengah. Mungkin itu adalah tujuan Allah agar kita itu selamat di dunia ini, agar kita itu selamat di akhirat, sehingga kita tidak mendapat hitungan hisab di akhirat yang begitu berat. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang dihisabnya sedikit, seperti orang miskin. Kenapa orang miskin hisabnya sedikit? Karena mereka kekayaannya sedikit, sedangkan orang kaya
masuk surganya itu belakangan karena hisabnya banyak. Sehingga kita harus tetap berpikir positif bahwa hidup di dunia ini hanya sementara gitu, sedangkan hidup akhirat adalah tujuan kita. Maka selalu berpikir positiflah, berbahagialah di dunia ini, jangan pernah mengeluh, lalui ujian kita dengan baik di dunia ini. Menjadi orang yang sabar adalah kunci untuk hidup bahagia, dan selalu bersyukur dengan Allah yang telah tetapkan kepada kita. Selalu bersyukur dengan hal itu, maka insya Allah Allah akan menambah nikmat kita. Kemudian yang kedua itu ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu adalah kita harus tetap berhusnuzon. Bersambung dengan yang tadi, saling mengaitkan, kita harus saling husnuzon. Kita harus berhusnuzon kepada Allah. Husnuzon itu artinya berpikir positif. Yani jangan pernah berprasangka buruk, maka kita, atau suudzon. Dalam bahasa Arab itu ada husnuzon dan suudzon. Kalau husnuzon itu berprasangka baik, kalau suudzon itu adalah berprasangka buruk. Kita yang kedua adalah kita harus berprasangka baik kepada Allah, bahwa yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah takdirkan itu adalah yang terbaik buat kita. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadi pemaaf dan tidak pemarah. Kenapa Allah menyarankan kita itu menjadi pemaaf dan tidak pemarah? Karena menjadi pemaaf dan tidak pemarah itu memang sulit. Apalagi terlebih lagi kita dalam keadaan yang sangat menyebalkan gitu. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang jahat kepada kita, itu menjadi pemaaf itu sangat-sangat sulit. Maka orang yang hanya punya tingkat iman tinggilah yang dapat menangani hal tersebut. Namun Allah menyarankan kita untuk kita menjadi seorang yang pemaaf dan tidak pemarah. Karena banyak sekali manfaat dari menjadi orang yang pemaaf dan tidak pemarah ini. Kenapa? Karena manfaat dari menjadi orang yang pemaaf dan tidak pemarah ini adalah yang pertama, kita tidak terlalu overthinking dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Rasulullah SAW tidak pernah marah tentang hal-hal duniawi. Beliau hanya marah dengan hal-hal agama yang mengaitkan dengan agama Islam. Beliau hanya marah tentang hal itu, sedangkan untuk hal-hal duniawi beliau selalu menyepelekannya. Yani anggap saja angin berlalu kalau untuk hal-hal duniawi. Itulah beliau. Maka untuk itu manfaat dari menjadi pemaaf dan tidak memarah juga berpengaruh kepada kesehatan. Kenapa? Karena dengan menjadi pemaaf dan tidak memarah itu, kita tidak menyimpan dendam kepada orang, kita tidak menyimpan amarah kepada orang, sehingga orang yang pemaaf itu terbebas dari beban pikiran. Dan 80% orang menderita penyakit itu dikarenakan oleh beban pikiran. Maka dengan adanya kita menjadi orang yang pemaaf, kita tidak akan membebankan pikiran kita, sehingga kita terbebas dari itu dan insya Allah terbebas dari penyakit. Kemudian yang keempat itu adalah kita harus rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tubuh kita seperti otak, badan membutuhkan makanan. Maka sama halnya dengan ruh kita. Ruh kita itu juga membutuhkan makanan. Makanan ruh kita adalah dengan sholat, agama, spiritual, mengaji, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Maka untuk menghidupkan ruh kita, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita rajin-rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu banyak. Tidak hanya mengaji, tidak hanya sholat, berzikir juga beribadah, berbuat baik kepada orang itu beribadah, bersedekah kepada orang juga beribadah. Dan sedekah termurah adalah dengan tersenyum kepada orang lain, kepada saudara muslim kita. Itu adalah sedekah termurah. Karena dengan begitu kita dengan tersenyum, kita akan memberikan dampak positif kepada orang itu. Dengan energi bahagia, kita akan melampiaskan kebahagiaan kita juga ke orang itu, dan orang itu juga akan menerima kebahagiaan dari kita, sehingga energi itu selalu positif. Maka itulah 4 cara untuk menjaga kesehatan rohani kita dengan baik. Terima kasih teman-teman yang telah menonton channel ini. Saya harap ini bisa membantu kalian untuk lebih-lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa support channel saya, subscribe and like. Thank you.